Dulu. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk kelas Python Start. Nah, kalau nggak salah, beberapa dari teman-teman udah pernah ada yang ikut les di algoritmik untuk kelas yang lain. Siapa aja di sini yang udah pernah ikut kelas sebelumnya? Nggak kelas Python, tapi kelas yang lain yang ada di algoritmik. Oke, ada Arthur. Arthur ikut kelas apa kemarin? Sebelumnya aku ikut kelas programming di Roblox. Oh, Roblox. Oke, berarti Arthur lanjut dari Roblox ke Python. Oke, udah 57. Oke, kita mulai aja, teman-teman. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama, berarti kita kenalan dulu deh. Jadi, kita harus saling kenal dulu, baru nanti aku bakal jelaskan tentang Python-nya. Nah, aku mulai dari diriku sendiri. Perkenalkan, nama aku Rizka. Aku tutor algoritmik. Nah, khususnya untuk Python. Nah, selama di algoritmik, aku udah mengajar lebih dari 50 siswa. Nah, kemarin ada juga kelasku yang udah graduate, udah selesai untuk Python Start-nya. Nah, asalku dari Sumatera Barat, Padang. eh Hobiku, ya aku hobi juga ngoding sih, ya, programan. Nah, itu sekian dari aku. Nah, kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan dulu nggak terkait perkenalan diriku? Oke, kalau nggak ada, sekarang giliran teman-teman yang kenalan. Silakan kenalkan namanya, nama panggilan, asal sama kelas berapa. Hobi juga deh, tambah satu. Nah, oke, kita mulai dulu dari Nisa. Oke, oke, silakan Nisa, perkenalkan. Nama panjang Fatima Altafunisa Zakira, nama panggilan Nisa, asal di Palembang, eh, kelas ya, Ya, kelas. kelas 7, hobi ngutak-ngutik, eh, hobi belajar MTK, baca buku. Oh, oke. Oke, salam kenal Nisa. Oke, aku lihat udah ada yang baru gabung, ada Liku sama teman-teman yang baru gabung, silakan nanti namanya diubah jadi nama panggilan. Nanti biar kita mudah untuk komunikasi. Oke, tadi udah Nisa yang perkenalan. Selanjutnya silakan Arthur. Kenalkan diri Arthur. Namaku Muhammad Arthur Raji Kusumo, bisa dipanggil Arthur. Hobiku game, bermain game online dan main-main keluar. Aku Ya, Aku sekarang ini sedang kelas 6. kelas 6. Wah, baru ya, kelas 6. Asal Arthur dari. Asalku dari Jawa. Oke. Oke, salam kenal Arthur. Selanjutnya ada Drew. Silakan Drew, kenalkan diri. Nama saya Dru, nama saya Danushora Dru Widya Tamaka, biasa dipanggil Dru. Hobi saya bermain game dan membaca komik. Oke. Oh, tadi asal Drew dari mana? Asal saya dari Yogyakarta. Oke. Oke, salam kenal Drew. Oke, untuk Lieko sama Atras boleh open kamera dulu. Kita perkenalan diri. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ya untuk perkenalan. Silahkan Juan, Oke. perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juan Wildan Baihaqi, biasa dipanggil Juan. Kelas 9, asal dari Trenggalek, Jawa Timur. Hobi saya bermain game online dan bersepeda. Oke, salam kenal Juan. Oke, selanjutnya tadi ada Lieko. Silakan Lieko, perkenalkan diri.
format perkenalan dirinya. Silakan kenalkan nama kamu, nama panggilan, asal, kelas berapa, sama hobi. Oke, kayaknya jaringan Liku ada bermasalah ya. Jaringannya putus-putus. Oke, Liku aman jaringannya? Oke, sambil nunggu jaringan Liku aman, kita lanjut dulu. Atras dulu. Silakan Atras. Ya, nama saya Atras Abdul Jabar, bisa dipanggil Atras. Saya kelas 3 SMP, kelas 9. Hobi main game. Oke. Oke, salam kenal Atras. Liku Ya, gimana? Apakah jaringannya aman? Kalau enggak, lewat chat juga nggak apa-apa. Oke, aku cek dulu ya siapa aja yang udah absen. Oke, yang belum hadir ada Alif sama Serhan. Oke, bentar ya. Oke, Liku gimana? Apakah bisa open kamera dan di unmute? Oke, kayaknya jaringannya lagi itu ya, lagi nge-lag. Oke, bagi teman-teman yang lain, silakan buka dulu platform link pembelajaran yang udah aku kirimkan. Ntar aku izin share screen dulu ya. Oke. Nah, Atras juga silakan buka platformnya. Oke, Alif udah gabung. Alif udah. Nah, oke. Sebelum kita masuk tentang materi, nah nanti bagi Liko sama sama Alif dan Serhan, nah nanti kita lanjutkan lagi perkenalannya. Nah, sebelum kita masuk materi, aku bakal kasih tahu dulu bahwasanya di algoritmik itu ada sistem algo point. Nah, jadi performa teman-teman di dalam kelas itu nanti bakal dikasih nilai atau dikasih koin. Nanti jadi setiap kelas akan berakhir, aku bakal kasih teman-teman koin sesuai dengan kriteria yang teman-teman penuhi. Nah, apa sih keuntungan dari teman-teman bisa mengumpulkan koin tersebut? Keuntungannya, teman-teman nanti kalau udah punya banyak koin, teman-teman bisa menukarkan koin tersebut dengan produk tertentu yang ada di algoritmik. Contohnya, ada official sticker WhatsApp dari Algo. Nah, ini seperti ini. Aku perbesar deh. Nah, ini official stikernya. Kemudian juga ada Disney subscription untuk 1 bulan.
Nah, jadi teman-teman nanti kalau yang udah bisa mengumpulkan koin yang banyak, itu teman-teman bisa menukarkan koinnya dengan produk-produk yang ada di Algorithmic. Nah, untuk akses ke sini, aku nanti bakal kirimkan linknya ke teman-teman. Nah, sebelum itu, kapan aja sih teman-teman bisa menukarkan koin yang teman-teman dapatkan dengan produk itu? Nah, jadi ada jadwal tertentunya, teman-teman. Jadi nggak bisa ditukarkan setiap hari. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Waktunya kapan aja. Jadi ada di pertemuan ke-9, pertemuan ke-17, pertemuan 25, pertemuan 33, dan pertemuan 37. Nah, nanti aku bakal screenshotkan ini pertemuannya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Alif udah gabung. Apa maaf ya telat tadi. Apa? Ya, ya oke, nggak apa-apa. Kita tadi baru saling kenalan. Nah, nanti habis aku jelasin ini, Alif sama Liko dan Sarhan, apakah udah hadir, Sarhan? Nah, teman-teman nanti bakal perkenalan diri. Nah, jadi aku jelaskan ini dulu dikit tentang algo coin. Nah, jadi koin yang teman-teman itu bisa ditukarkan sebentar, dengan produk tertentu. Nah, aku udah kirimkan di chat Zoom. Oke, udah aku tukarkan udah aku kirimkan di chat Zoom. Kemudian link dari Oh, oke, nggak apa-apa Liko. Nanti Liko nggak usah open cam aja. Nanti perkenalan dirinya pakai suara aja, pakai audio aja ya. Bentar. Oh, link lagi. Oke, aku kirimkan link untuk algo koinnya. Nah, username sama passwordnya teman-teman masukkan sama dengan username dan password yang pernah aku kirimkan kemarin. Itu sama. Jadi nanti bisa teman-teman cek udah berapa koin yang teman-teman dapatkan. Nah, untuk mendapatkan koin itu apa aja sih kriterianya? Nah, yang pertama, teman-teman harus mute mic. Nah, mute dulu. Jadi kalau bisa di-unmute itu ketika teman-teman kita kita diskusi, teman-teman mau jawab pertanyaan atau mau bertanya. Kemudian tidak berisik dan tetap sopan dan juga on cam. Nah, yang kedua kriterianya, yang tadi itu dapat 10 koin. Nah, kriteria yang kedua, teman-teman hadir tepat waktu atau tidak terlambat lebih dari 5 menit. Nah, itu juga dapat 10 koin. Nah, kalau teman-teman berpartisipasi dan turut aktif dalam kelas nanti, itu juga dapat 10 koin. Nah, ini ada beberapa kriteria. Misalkan kalau ada kelas project, bisa selesai projectnya dapat 20 koin. Nah, ada juga kalau teman-teman ikut perlombaan nantinya, misalkan algoritmik itu bakal selalu ada banyak perlombaan. Kalau teman-teman ikut dan menang, itu juga bakal dapat koin yang lebih besar. Nah, oke, kira-kira seperti itu dulu. Nah, aku stop share screen dulu, kita lanjut perkenalan tadi. Nah, yang belum berkenalan ada Alif sama Lieko. Nah, Lieko dulu deh. Lieko nggak apa-apa, eh, nggak open cam, tapi silahkan di unmute aja. Silahkan perkenalan, Lieko. Oke, Lieko kedengaran suara kakak? Halo, Lieko. Lieko, apakah kedengaran suara kakak? Oke, sambil nunggu Lieko, kita lanjut aja dulu ke Alif. Alif, silahkan perkenalan diri. Itu nama kamu, nama panggilan,
asal kelas berapa sama hobi. Oh, nama saya Ali Mustafa Hidayat atau panggilannya Ali Fajar. Nah, kelas apa kelas saya kelas 5. Terus hobinya main catur, main basket atau enggak Pak, main pasti. Alas tempatnya di Batam. Oh, di Batam. Iya, DM6 di Dreamland. Oh, oke. Aku kemarin tinggal juga di Batam, tapi di Nongsa. Oh, Ya. Nah, kalau sekarang aku udah di Padang lagi. Oke, salam kenal Alif. Oke, Nah, tuh ada Iya. Leiko itu, buka kamera tuh. Ya. Oke, Lieko udah bisa perkenalan. Nama saya Lieko, nama panjangnya Lieko Anto. Hobi saya main game dan tempat tinggal saya di Sepiring, Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara. Oke, salam kenal Lieko. Oke, berarti semuanya udah kenalan ya. Nah, kita masuk ke materi tentang Python. Oke, aku izin share screen dulu. Nah, hari ini kita bakal berkenalan tentang Python. Python itu apa sih? Kemudian kenapa teman-teman belajar tentang Python? Nah, jadi kenapa sih kita bikin program menggunakan Python? Nah, jadi untuk informasi aja, bahwasanya bahasa pemrograman itu banyak teman-teman, nggak hanya ada Python. Ada PHP, ada C, ada C Crash, dan ada Java, dan ada JavaScript. Nah, lalu dari sekian bahasa pemrograman, kenapa kita belajar tentang Python? Nah, jadi Python itu ternyata adalah bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia, teman-teman. Jadi berdasarkan peringkat nih, Python itu nomor 1 yang paling banyak dipakai di industri sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada gambar semacam internet gitu. Kemudian ada gambar desktop alias gambar komputer. Kemudian ini ada gambar mesin ini seperti ini. Jadi, Python ini bisa kita bikin untuk sebuah web, bisa bikin aplikasi desktop, dan juga bisa menjalankan mesin. Nah, jadi Python itu banyak juga dipakai di perusahaan terkenal, teman-teman. Seperti Google, ada IBM, Facebook juga pakai, YouTube juga pakai, Instagram juga pakai. Jadi ternyata banyak dipakai Python ini. Nah, selain dari perusahaan tadi, di dalam game juga, game-game besar itu juga pakai Python. Seperti halnya yang ada di share screen game-nya. Ada Sims 4, ada World of Tanks. Nah, itu juga pakai si Python. Nah, kalau praktek dalam Python itu implementasinya banyak digunakan biasa untuk bikin pengolahan pesan. Nah, itu seperti chatbot. Nah, misalkan kita akan nanya, apakah apa biasanya pertanyaan yang ada di chatbot. Nah, tiba-tiba nanti kan program atau si chatbot itu bakal ngasih kita jawaban. Nah, kita juga bisa bikin program seperti itu menggunakan Python. Oke, nah jadi Python itu adalah bahasa yang banyak digunakan teman-teman. Jadi beruntunglah teman-teman untuk belajar tentang Python. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang Python, jadi ada beberapa teori yang teman-teman harus pahami dulu jika belajar coding atau belajar pemrograman. Nah, ada 3 teori. Yang pertama ada algoritma, yang kedua ada bahasa pemrograman, yang ketiga ada program. Nah, dari 3 istilah ini, teman-teman ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang tahu apa sih maksud dari 3 istilah tersebut?
Kalau ada, silahkan di-unmute aja. Oke, apakah ada yang pernah dengar? Oke, kalau lihat dari ekspresinya, sepertinya belum ya. Oke, kalau gitu aku jelasin aja. Nah, yang pertama tentang algoritma. Algoritma itu adalah urutan dari tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, kalau misal kita ibaratkan nih, dalam kehidupan sehari-hari, contoh algoritma membuat teh misalkan, TS gitulah. Algoritma membuat TS. Nah, langkah pertama kita siapkan dulu tehnya, kita siapkan dulu batu esnya, kita siapkan dulu gulanya. Lalu nanti kita masukkan teh, kita masukkan gula, kita masukkan air ke dalam gelas. Nah, itu kan adalah urutan tindakan-tindakan. Tujuannya untuk apa? Kita bikin TS. Nah, itu adalah contoh implementasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya algoritma itu ada urutan-urutan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu algoritma. Nah, kemudian ada lagi istilahnya bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan mesin. Alias kita berkomunikasi dengan mesin. Kalau bahasa kita berkomunikasi sesama kita kan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Tapi kalau misalkan kita mau berkomunikasi atau kita mau memerintahkan mesin ataupun komputer, kita menggunakan bahasa pemrograman. Nah, untuk materi ini kita akan belajar bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian ada tentang program. Tadi kita udah tahu algoritma, kita udah tahu bahasa pemrograman. Jadi program itu algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Nah, jadi itulah teori dari ketiga istilah yang wajib teman-teman tahu sebelum belajar bahasa pemrograman. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak, kita lanjut tentang aturan yang ada di dalam Python. Nah, 3 aturan ini itu teman-teman harus pahami dulu. Setidaknya teman-teman tahu dulu deh maksudnya. Nanti implementasinya bakal kita pelajari dalam eh, di dalam kelas nanti. Ada beberapa modul yang akan mempelajari tentang implementasi 3 aturan ini. Nah, aturannya apa aja? Yang pertama ada aturan awal. Maksud dari aturan awal, di dalam pemrograman nanti kita bikin kode. Aku contohkan ya, bentar. Nah, ini adalah platform kita. Di sini kita bisa bikin kode pemrograman untuk bahasa Python. Nih, sini misalkan kita bikin print, misalkan nama kelas. Nah, ini adalah tempat kita membuat kode-kode. Setelah sini, kemudian saat kita mau jalankan program, nanti teman-teman bisa pakai button ini, button run, atau kalau mau jawab pertanyaan di soal, kita cek pakai run test ini. Nah, misalkan aku jalankan dulu deh. Nah, ketika aku jalankan, dia bakal output keluar hasil kode yang udah kita program. Nah, keluarnya adalah di bagian sebelah kanan ini. Kemudian, teman-teman bisa klik ini, bagian ini, untuk menampilkan soal yang ada. Nah, ini soal ini yang biasanya nanti akan kita pecahkan dan kita coding kodenya. Nah, balik lagi ke aturan awal tadi. Aturan awal maksudnya adalah dari beberapa kode yang ada, misalkan contoh, aku bikin ini contoh kode aja.
Nah, aturan awal itu adalah ada sebuah kode yang dia harus ditulis di awal baris. Saya contoh kayak gini. Nah, dia nggak boleh ditulis di tengah ataupun di akhir. Jadi ada beberapa kode di dalam Python, dia tuh harus ditulis di awal. Nah, itu adalah aturan awal namanya. Kemudian ada aturan urutan. Aturan urutan itu adalah bahwasanya kode-kode ini, misalkan aku punya 3 kode di sini. Nah, kalau aturan urutan, dia harus berurut. Misalkan kalau mau pakai kode yang pertama, habis itu kita harus jalankan dulu kode yang kedua ini. Baru ketiga, sesuai dengan nanti permintaan soalnya. Jadi nggak boleh kita acak logikanya atau algoritmanya. Kalau kita tukarkan posisinya, misalkan aku mau jalankan ini. Nah, ada kelas Python, kemudian masukkan statement di bawah. Nah, kalau misalkan aku bedakan posisinya, hasilnya akan berbeda. Masukkan statement dulu. Sedangkan kelas Python-nya nggak muncul jadinya. Nah, makanya itu kita harus bikin sesuai dengan urutan dia. Nah, yang ketiga ada aturan ragam kode. Nah, aturan ragam kode ini, Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, teman-teman. Tingkat tinggi itu maksudnya adalah bahasa pemrograman yang udah menyerupai bahasa kita atau bahasa manusia. Jadi dia bisa membedakan mana yang huruf kecil, mana yang huruf kapital. Contoh, aku punya tadi ini ada namanya statement. Statement ini huruf kecil. Kemudian aku juga bikin statement lagi. Misal aku bedakan ini. Statement yang huruf besar. Lalu saat kita statement, kita print juga satu lagi yang huruf besar. Nah, kita jalankan, kelihatan bahwasanya antara statement yang huruf kecil dengan statement yang huruf besar itu berbeda nilai. Satu, dia menyimpan tulisan 1, statement huruf kapital menyimpan tulisan 2. Nah, jadi dia sensitif. Jadi teman-teman saat nanti kita belajar tentang Python itu sangat diperhatikan mana yang huruf kecil dan mana yang huruf kapital. Karena itu sangat berpengaruh. Nah, jadi ada 3 aturan nih teman-teman. Ada aturan awal, ada aturan urutan, sama ada aturan ragam kode. Nah, oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu. Oke, kalau enggak kita mulai latihan. Teman-teman silahkan buka platformnya. Nah, teman-teman kalau lihat dulu di start screen. Nah, tadi kan kalau mau Zoom, teman-teman klik online lesson. Nah, kalau sekarang kita ngerjain tugas, kita klik course di sini. Nah, course silahkan teman-teman ambil modul 1, Python Basics. Klik. Kemudian akan tampil Python Basic lesson pertama. Nah, lesson pertama ambil yang nomor 1. Nah, oke. Itu ada beberapa oh, teori dan tes typing. Nah, silakan teman-teman kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, aku bisa memantau itu pengerjaan tugas dari teman-teman. Mana yang udah buka, mana yang belum. Miss, harus share Ya? screen nggak, Miss? Nggak harus share screen. Oh, nggak harus screen, karena aku bisa pantau di sini. Oke, Alif udah selesai, bagus.
Ya udah bisa dibuka. Oh, oke. Siapa tadi yang belum bisa dibuka platformnya? Drew, Drew. Drew. Dan Oke. suara Drew. Nah, coba Drew refresh dulu browsernya. Nah, gimana? Apakah masih terkunci atau udah terbuka? Sudah terbuka. Oke. Nah, bagi teman-teman yang lain juga kalau masih nggak bisa kebuka atau terkunci, itu silahkan di-refresh dulu browser masing-masing. Miss, yang ini jawabannya ada berapa? Oke, bentar. Yang nomor berapa? Nomor 1, jawabannya ada berapa ya? Oke, untuk nomor 1 itu jawabannya benar semua. Nah, Python tuh bisa untuk bikin website, bisa bikin aplikasi internet, logika permainan, robot, sama otomasi proses rutin, seperti chatbot. Oke, kalau untuk nomor 2, nah itu kan tadi ada 3 aturan. Ada aturan awal, ada aturan kode, ada aturan urutan, sama ada aturan ragam kode. Nah, berarti yang enggak itu adalah aturan tanda kurung. Jadi sesuaikan dengan maksud mereka masing-masing. Nah, untuk nomor 3, 4, 5, bentar. 3, 4, 5, 6, itu silakan teman-teman ketik sesuai dengan cetakan yang ada di layarnya. Untuk alif itu bintang yang lagi kamu kerjakan, yang benarnya ada 3.
Arthur, apakah ada kendala untuk nomor 3? Nomor 3, aku setiap kali mengetik nggak bisa, kayak nggak berubah ini. Coba boleh kamu share screen dulu, biar aku lihat. Oke, silakan kamu ketik. Nah, silakan kamu refresh dulu browsernya. Klik, continue. Coba kamu klik tulisan algoritma tuh pakai mouse dulu ya, kayak gitu. Coba bisa diketik nggak? Enggak ya. Kamu pakai browser apa? Eh, Firefox, soalnya Chrome-nya belum ada akun. Oh, bentar deh. Atau aku bantu aja, bentar. Kalau besok, untuk pelajaran besok, kalau bisa silahkan di-download Chrome. Nah, itu kalau pakai akun, kalau yang setauku, dia nggak perlu masuk pakai akun deh, kalau Chrome-nya. Soalnya cuma di Chrome itu bisa platform kita jalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau pakai Firefox, nanti takutnya nggak bisa jalan programnya. Bentar, aku bantu aja untuk Arthur. Bentar, Arthur. Arthur. Kita kerjakan yang sampai nomor 6 aja dulu ya, teman-teman. Arthur, di Arthur, Arthur. Semua. Sampai nomor 6 dulu. Iya, sampai nomor 6 dulu. Nanti kita masuk sesi kedua lagi belajarnya. Ini berarti yang jalankan pemrograman jangan dulu ya? Kalau ada waktu yang cukup sampai nunggu teman-teman yang lain itu nggak apa-apa, kamu kerjakan aja sebagai latihan. Tapi yang wajibnya itu sampai yang ada sampai nomor 6, yang ada nomor. Miss, Ya. cara ngetik nomor 6 ngetik mana itu? Bentar ya. Aku nggak Nah, bisa. coba kamu lihat di share screen dulu. Nah, bentar ini aku bakal ngerjain nomor 6. Nah, nomor 6 ini kan print, buka kurung, tanggal, tutup kurung, enter, print, nama, print, nama keluarga. Oke, untuk Arthur silakan di refresh platformmu. Kita Oke, share ya. bentar. Oke,
Coba Liku hapus dulu pakai backspace atau delete. Nah, oke. Hapus dulu. Nah, huruf S itu pakai huruf kapital. Nah, tadi Liku pakainya huruf kecil. Oke. Sebentar, spasi lagi. Aku akan menulis C2, oke, enter. Nah, kayak gitu. P-nya huruf kapital itu Python. Oke. Kalau aku lihat teman-teman udah selesai sampai nomor 6 semuanya. Nah, kita lanjut ke sesi yang kedua. Bentar, untuk Oke, kita sesi kedua. Silakan teman-teman lihat di share screen dulu. Nah, kalau tadi kan kita udah belajar tentang teori, kita juga udah belajar ngetik cepat untuk bikin codingan. Nah, sesi kedua kita bakal belajar tentang perintah pertama di dalam Python. Jadi kalau kita mau belajar bahasa pemrograman, biasanya ada perintah awal yang harus kita pelajari, perintah dasarnya. Nah, sebelum masuk ke sana, tadi aku udah kenalkan platform kita ke teman-teman. Jadi, selama kelas nanti, selama kelas Python, kita bakal mengerjakan tugas seperti yang ada di modul. Nah, tugas-tugas ini, misalkan dia pakai nomor gitu kan. Nah, yang pakai nomor itu berarti kita wajib mengerjakannya. Sedangkan yang bintang itu sebagai tugas tambahan teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau latihan di rumah, tugas bintang itu bisa dikerjakan. Nah, begitu juga saat mengerjakan tugas tadi, yang wajib itu hanya yang pakai nomor 1 sampai 6. Sedangkan bintang-bintang, kalau kita cukup waktu, misalkan teman-teman cepat nih selesai sampai nomor 6. Nah, kita masih nunggu teman-teman yang lain yang belum selesai. Jadi teman-teman bisa juga mengerjakan yang bintang. Tapi yang wajibnya sampai yang nomor 6. Nah, oke, tadi. Nah, itu pengenalan untuk platform. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dan argumen. Nah, jadi teman-teman, di dalam Python itu ada fungsi siap pakai. Fungsi itu apa sih gitu? Jadi, untuk informasi aja ke teman-teman, fungsi ini nanti akan kita pelajari khusus di lesson tertentu secara lebih mendalam. Tapi untuk sekarang kita kenalan fungsi secara umum aja. Jadi, fungsi itu adalah suatu algoritma yang punya tujuan tertentu, teman-teman. Nah, untuk sekarang kita bakal belajar tentang fungsi print namanya. Nah, cara bikin fungsi itu apa nama fungsi,
kemudian buka kurung dan tutup kurung. Nah, begitu cara bikin fungsi. Nah, fungsi print ini untuk apa sih gitu? Jadi, fungsi print adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak nilai. Contoh, nah, contoh kita mau pakai print. Jadi, print itu kalau mau kita ketik atau kita coding, dia bakal berubah jadi warna biru. Nah, dengan tulisan kecil semua. Kemudian print buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam buka kurung ini, dalam kurung ini, kita bisa mengasih nilai ke dalamnya. Nah, nilai yang bisa kita kasih ada beberapa jenis atau ada beberapa tipe, teman-teman. Yang pertama adalah berupa kata. Kalau berupa kata, kita perlu pakai tanda kutip. Nah, kalau aku bikin tanda kutip, dia bakal langsung ngasih kutip di awal sama kutip di akhir. Nah, kita bakal masukkan nilai di tengah-tengah kutip ini. Kita masukkan misalkan belajar Python. Nah, saat kita jalankan, akan keluar tulisan belajar Python. Nah, jadi print ini tugasnya atau tujuannya adalah mencetak nilai yang kita masukkan di dalam kurungnya. Nah, kenapa dia harus pakai tanda kutip? Karena ini adalah berupa string namanya, atau berupa kata. Jadi, di dalam Python ada beberapa tipe data. Jadi, tipe data. Nah, yang pertama tipe data namanya adalah string. String itu erat kaitannya dengan sebuah kata atau kalimat. Nah, kedua, ada tipe data yang namanya integer. Integer atau sebuah angka. Nah, sebuah angka ini kita bisa nanti mengoperasionalkannya. Mengoperasionalkan maksudnya bisa kita kabataku kali bagi tambah kurang. Nah, ini kan contoh untuk string. Gimana kalau misalkan kita masukkan atau kita cetak sebuah integer atau sebuah angka. Nah, kalau sebuah angka kita nggak perlu pakai tanda kutip. Misalkan aku mau cetak 100. Aku cetak jadi 100 langsung gitu. Nah, satu lagi, kalau tadi kita pakai string, kalau pakai tanda kutip, nah kutip itu teman-teman boleh pakai kutip 2 seperti ini, atau juga boleh pakai kutip 1. Misalkan kayak gini. Python. Nah, itu nggak ada bedanya, dia sama aja. Cuma, kalau teman-teman mau pakai kutip 1 atau kutip 2, itu harus wajib sama. Kalau misalkan kita mau pakai kutip 1, di awal harus kutip 1, di akhir juga harus kutip 1. Kalau mau pakai kutip 2, di awal juga harus kutip 2, di akhir juga harus kutip 2. Kalau misalkan dia berbeda, satu pakai kutip 1, satu pakai kutip 2, dia bakal error. Ini warna merah, ini error. Kalau kita jalankan, dia bakal error. Jadi wajib harus sama. Nah, satu lagi. Kalau misalkan kita mau mencetak, kalau tadi kan satu-satu. Aku cetak string 1, terus cetak juga nanti integer 100. Kalau misalkan kita gabung nih antara string dan integer. Gimana caranya? Misalkan, umurku adalah. Nah, lalu umurku adalah contoh misalkan umurnya adalah 17 tahun. Nah, gimana caranya kita masukkan ke dalam ini? Nah, itu ada dua cara, teman-teman. Jadi, misalkan kita mau masukkan umur. Nah, umur kan 17 tahun adalah sebuah angka. Tapi kalau kita mau masukkan ke print, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa pakai umurku adalah 17 tahun. Langsung kayak gini. Saat dicetak, umurku adalah 17 tahun. Nah, ini kan sebuah kata atau kalimat, Kak, string. Tapi kenapa 17 bisa dimasukkan ke dalam string? Nah, jadi gini teman-teman. Kalau 17-nya kita masukkan dalam
tanda kutip, dia akan jadi tipe data string. Meskipun 17 itu adalah sebuah angka. Jadi intinya kalau dia ada di dalam sebuah tanda kutip, dia bakal jadi string. Nah, itu cara pertama. Lalu cara kedua gimana? Umurku adalah, nah, aku bakal tambahkan 17 di luar tanda kutip. Lalu, karena ini adalah tipe data yang berbeda, yang pakai tanda kutip adalah string, yang 17 adalah angka tanpa tanda kutip, berarti dia integer. Nah, kita harus hubungkan antara string dan integer ini pakai tanda koma. Nah, saat aku jalankan, dia tetap umurku adalah 17 tahun. Tapi kira-kira apa sih bedanya antara print yang 17-nya integer dengan print 17 yang berupa string? Nah, bedanya apa? Kalau ini, 17 ini kita bisa operasionalkan di dalamnya, teman-teman. Misalkan, aku mau 17 tambah 10 gitu. Nah, saat aku jalankan, jadi si 17 tambah 10 jadi 27. Ini adalah integer. Jadi integer tuh kelebihannya kita bisa menambahkan, bisa kabataku lah gitu. Tapi kalau yang dia berupa string, misalkan kita tambahkan 10 gitu. Nah, dia bakal error, teman-teman. Nah, itu bedanya. Tapi kalau misalkan 17 aja, tadi kita print kan isinya sama gitu. Tapi kalau kita udah operasionalkan, yang benar kalau kita mau operasionalkan adalah yang pakai integer. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, silakan bertanya aja kira-kira teman-teman mau yang masih bingung atau yang perlu aku ulangi bagian yang mana. Bu Iska, Iya, kalau kalau print terus nggak ada apa, nggak ada titik atas satu atau dua, terus berarti itu error ya? Atau masih oh, boleh diulangi lagi pertanyaannya, aku kurang jelas tadi di awal. kalau di Hmm, print ada kosongnya, terus iya, kalau membuat huruf harusnya ada itu kan, eh Tanda hmm, kutip. ah ada tanda kutip. iya, kalau tanpa itu error ya. Kalau misalkan kita mau tanpa tanda kutip si huruf, kita tes dulu. Sekarang kita tanpa tanda kutip, berarti aku bikin umurku adalah 17. Saat aku jalankan, pasti error. Karena apa? Karena huruf ini itu harus pakai tanda kutip. String itu wajib pakai tanda kutip. Tapi nanti ada sebuah variabel. Nah, itu baru nggak pakai tanda kutip. Tapi itu di lesson minggu depan kita akan belajar. Tapi kalau untuk print ini aja, nah kamu bisa lihat di share screen. Kalau misalkan kita nggak pakai tanda kutip, itu dia bakal error. Jadi kalau mau stringnya bisa dicetak, kita harus pakai tanda kutip di awal dan di akhirnya. Oke, gitu Alif. Hmm. Gimana? Oke, teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak, Miss. Oke, kalau enggak, kita coba latihan dulu deh, biar teman-teman lebih paham. Nah, tadi teman-teman di platform kan ada di orientasi program-program. Nah, itu silahkan diklik. Nah, lalu pindah ke nomor 2-nya, orientasi data output.
Nah, silakan kerjakan dari 1 sampai 6. Nanti kalau ada kendala, silakan ditanyakan aja. Miss, nomor 3 kayak mana ya, Miss? Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 ini, bagi teman-teman yang udah sampai nomor 3, nah aku riset dulu. Ini udah ada sebuah kode. Tapi, kalau misalkan teman-teman tes jalankan, nah ternyata error di baris pertama katanya. Nah, kalau misalkan ada tanda error di sini, Oh, kutip. nah, Miss, ini jadi berarti Miss kita yang perlu ya, tambahan tanda petikan ya? iya benar. Jadi kita harus perbaiki. Itu kita tambahkan, kita tambahkan. Nah, di bawah juga gitu. Oke, kurungnya buka kurung. Oke, Kok Miss tetap bad input? oke, bentar. Aku cek dulu ya. Alif ya tadi. Aku, Liko. Miss kayak mana ya, Miss? Kok aku belum. Oh. Bentar. Oke. Oh, Leko. Nah, coba lihat Leko. Makin panjang. Kamu udah benar di baris pertama. Tapi masih ada kesalahan di Kok baris. makin panjang, Miss? Nggak bisa nengok yang di ujung berarti nih. Nah, ini silakan kamu klik yang bagian, silakan dulu lihat di share screen-ku. Itu ada tombol maximize. Nah, kamu bisa panjangkan. Oh, oke. Nanti bisa juga tutup lagi. Nah, berarti printnya kan dispasikan ya kan? Ya, buat print yang baris kedua itu sama dengan print yang pertama. Ada buka kurung, ada kutipnya juga. Udah petik. Ini. Buka tutup kurung. Petik. Kurung. Oke. Oke. Apa Nah, nih? bagi teman-teman yang ada kendala, silakan di share screen aja, jadi aku bisa lihat. Di sini diapain, Miss? Biar nggak. Nice. Biar Oke, jadi. silakan Liku di share screen aja, biar aku lihat. Aku bingung ini nomor 4 kayak. Ini nomor 4 kayak ikan dah. Miss, nomor 4 itu gambar ya? Nah, nomor 4. Nah, bentar ya. Nomor 4 itu sebuah gambar. Nah, tugas teman-teman hanya luruskan printnya. Jadi kan printnya ada yang ke dalam tuh, ada yang menjorok ke dalam. Nah, jadi hapus backspace, spasinya, jadi Ya print aku Mas sejajar Bian. semua. Nah, Bisa. Backspace-nya yang dihapus. ya, jadi printnya itu jadi lurus semua. Ini cuma Sejajar. ngapus-ngapus doang ya? Oh, printnya aja yang iya. harus lurus, Miss. Iya, benar. Ngapus-ngapus doang. Iya, hapus doang. Nah, Ini kayak mana dong, Miss? Aduh. Kan ini. Tunggu. Bentar, sabar. Berarti ngilanginnya tinggal di apain? Oh. Nah, kamu nanti kalau ini udah benar, kamu checklist run testnya. Udah benar belum? Yang belum sarapan angkatannya. Oke, Juan gimana? Nomor 2 ada kendala? Itu yang printnya juga itu kan dihapusin belakangnya. Arthur. Nah, untuk nomor 4 ya, Arthur. Oh ya. Oh, Nah, iya. jadi dia biar sejajar gitu. Kita jadi hapus aja bagian spasi-spasi atau menjoroknya itu. Lagunya yang saja. Kalau udah nih, misalkan teman-teman klik yang bagian run test yang ada checklistnya.
Nah, kalau udah hijau nih, misalkan next level. Oh, tiba-tiba kamu. Ntar aku cek ya satu-satu bagi teman-teman. Drew untuk nomor 3. Sudah selesai nomor 3. Ah, udah. Drew udah selesai ya. Nah, cara ceknya kayak gini, Drew. Kamu klik yang ada checklist run test itu. Nah, jadi kamu bisa nanti ke nomor 4 setelah hitnya. Dari Kalau kamu klik ini, nah nanti dia ada next level. bentar. Nah, oke. Perutnya aja kepala. Oke, Juan. Aduh, sangat gede. Oke. Kalau untuk Juan, coba kamu lihat di baris kedua, itu tulisan versi itu V-nya huruf kapital. Jadi kita harus sesuaikan dengan output soal. Nah, habis itu coba kamu run test pakai checklist. Nah, udah benar. Yang nomor 6 kayak gimana ya? Oke, bentar. Nomor 6 ya. Oke, untuk Juan dulu. Silahkan Juan untuk nomor 3, kamu ganti versi itu huruf P-nya kapital. Nah, nanti baru di checklist run test. Nomor 6. Oke, untuk nomor 6. Hmm. Nah, bagi teman-teman yang lagi nomor 6, nah di sini kan ada cetakan jumlah gaji karyawan atau output soal jumlah gaji karyawan. Nah, langkah pertama, kita bikin dulu jumlah gaji karyawan. Kita print, tanda kutip, Ya. jumlah Hmm. gaji Karyawan. karyawan. Oke, Nah, titik 2, jangan lupa. Nah, di sini yang ada warna dihitamkan ini adalah kita harus mengoperasionalkan untuk mendapatkan jumlah gaji karyawan. Jadi kita lihat dulu di soal. Nah, di soal ini katanya satu karyawan gajinya itu 1.350 dolar. 150. Nah, sedangkan ada 12 karyawan. Jadi berapa total dari gaji yang ada di satu departemen itu? Berarti 12 kali 1.350. Nah, ya benar. Nah, kita bakal taruh di, nah itu kan jumlah gaji karyawan adalah string. Kita bakal pisahkan dia Koma. pakai koma, lalu baru 1.350 kita kalikan dengan 12. Berapa tuh? Nah, kita jalankan. Baru kita dapatkan 16.200. Oh, begitu. Begitu. 16.000? 200. Oh, Oke, coba apakah sudah terjadi? Sip, nah. apakah benar? Oke. Oke, 16.200 ya, Miss? iya, benar. Dah, Oke, Kok salah? dah, selesai. Kok salah? Oke. Hah, salah? Salah. Bentar, Tunggu. aku cek. Nomor berapa? Nah, Lieko, bukan kayak gitu. Coba deh kamu lihat di share screen. Nomor berapa? Di share screen, oke. Oke, di share screen. Kalinya Nah, pakai bintang. nah, ini kita jumlah Oh, pakai huruf J kapital. J Habis kapital. itu, kamu bukan bikin 16.200 langsung, tapi kita 1.300. bakal kalikan di sini.
3. 1350 kita kalikan dengan 12. Nah, jadi biarkan program itu yang menghitung, bukan kamu yang hitung sendiri. Nah, jadi biarkan aja dia yang hitung. Oh, kurang. Ngitung. Nah, oke. Bagi teman-teman yang udah selesai, sampai situ dulu. Aku cek bagi Kayak gini, teman-teman Miss. yang apa? Bentar, aku cek. Lieko, kita yang 1350 kali 12 itu nggak boleh ada di dalam tanda kutip. Kalau dia ada di dalam tanda kutip, dia nggak bisa mengkalikan langsung. Jadi jangan taruh di sana, tapi taruh di luar tanda kutip. Nah, hubungkan dengan koma. Koma baru kita kalikan gitu. Berarti kita taruhnya di sini. Sini. Nah, iya. Jadi kalau dia di luar tanda kutip, kalau dia udah warna hijau nih, berarti kita bisa mengkalikan secara langsung. Programnya bisa hitung gitu. Tapi kalau kamu masukkan dia di tanda kutip, dia bakal cetak tulisannya aja gitu. Miss, Ya. kalinya. Nah, kasih spasi antara 1350 Spasi. dengan kali itu. Nah, jangan lupa tanda komanya sebelum 1350. Sebelum 1350 dikasih koma. Iya, karena kan dipisahkan dulu. Yang satu string, yang satu lagi integer. Jadi harus dipisah. Lalu? Ini semuanya harus dikerjain ya? Bintang-bintangnya juga. Oh, yang wajibnya hanya sampai nomor 6. Tapi kalau kamu udah selesai sebagai latihan aja, nunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa, kerjakan. Lalu, Miss? Udah Apa yang kok. masih nggak bisa sih? Udah yang wajibnya udah. Oke, bagus. Lalu, Miss? Ya. Lalu tanda koma. Nah, kamu udah lihat share screen belum? Udah sesuai nggak sama yang kamu bikin? Ini kalau aku mau nengok share screen ini berarti share screen kok aku matikan nggak apa-apa kan, Miss? Iya, nggak apa-apa. Nah, ini kok masih nggak bisa sih? Oh, siapa itu? Siapa yang belum bisa? Bu, Apa tuh? Bu nomor Alif. berapa itu? Oke, bentar aku cek ya. Nomor 4 aku udah hapus lah. Jadi kan masih nggak bisa. Nomor Nomor berapa tuh? Masih Nomor nomor 4. apa saya? Oke. Nah, silakan kamu lihat dulu di share screen. Nah, Tak kamu ada. salah. Ya. Nah, caranya gini. Coba kamu lihat di share screen. Kamu klik tombol reset dulu. Nah, ini ada tombol yang panah ke belakang. Reset. Nggak bisa juga. Enggak, reset dulu. Coba lihat dulu deh. Ya udah reset. Reset. Nah, udah. Nah, nanti silakan dihapus. Nah, kita samakan printnya. Oh, Gitu. Nah, baru kita cek. Cek. Nah, aku spasinya yang di bintang juga aku hapus, makanya kan. jangan. Kita cuma hapus Terus? yang di bagian print aja. Nah, udah belum? Kalau udah, silakan kamu run test. Klik yang tanda checklist. Run test. Oh, Oke. oke. Miss kayak mana dong, Miss, punya aku? Yang nomor berapa? Warna. Itu plus ya, tambah ya? Pokoknya masih aneh dah. Jumlah gaji karyawan. Aku cek. Jumlah Spasi. gaji karyawan. Nah, antara koma ini, apa kamu jadi bad? Cocok kok, sama kok. Oh, ini aku tahu dia apa sama.
Yuk, insert dulu, insert. Masih salah. Nih, Bisa nggak salah ya? Coba aku bikin dulu deh. Print. Nah, kalinya itu adalah tanda bintang, Leko. Kalian tanda bintang. Iya. Oke. Loh, Oke. Udah ya. Oke, teman-teman yang lain aku cek dulu. apa nih? Nah, Drew sama Nisa yang untuk nomor 4. Nah, kalau untuk Drew sama Nisa, silakan teman-teman riset dulu pakai tombol riset. Nah, riset dulu. Nah, baru teman-teman nanti hapus yang bagian printnya aja. Nah, bagian bintang itu jangan diganggu. kenapa hello is not written? Nah, kalau udah, silakan di checklist. Nah, itu udah ada yang hapus itu. Kamu riset aja dulu, ini printnya udah ada yang ke atas. Reset pakai tombol reset. Bu, Ya. kan katanya kalau ada error kurungnya warna merah kan. Nah, kalau kurungnya nggak berwarna merah tapi masih error gimana? Oh, berarti errornya ada yang di yang lain. Coba deh kamu search atau kamu nomor berapa, Ali? 5. Oke, bentar ya, aku cek dulu di sini. Alif nomor 5. Tuh, nah. Nah, karena tadi coba kamu lihat print kamu. Nah, fungsi kita itu harus berwarna biru dan tulisannya harus kecil. Harusnya kecil lah. Harus kecil. Yalah, oke. Oh, pakai spasi. Apa ini? Ya, udah ya. Nah, tadi Nisa gimana? Nomor 4 udah bisa? Oh, udah ya. Miss, Ya. ini Miss cara buat bintang nomor 2 kayak mana ya? Dia kan bilangnya kan naik 10%. Bukan dikali 10 kan? Dia naik 10%. Ya. Ini jadi buatnya kayak mana? Bentar ya. Oke. Bintang yang kedua tadi. Bintang kedua, Miss. Nah, coba kita baca dulu soalnya. Bentar aku unmute dulu ya, Levo. Nah, coba lihat di share screen. Nah, katanya harga sewa. Nah, di sini harga sewanya terus ada isinya di bawah. Nice. Berarti dia 2 baris. Jadi kita bakal perbaiki codinganmu. Harga di sini harga sewa titik 2. Nah, baru kita bikin printnya di sini. Nah, harga sewa katanya dia membayar 85.000. Itu bayar awal. Tapi ternyata ada kenaikan 10%. Berarti kalau kenaikan pasti kita bayarnya lebih mahal dari 85. Berarti langkah pertama kita bikin 85. Nah, kalau bikin ribuan nggak boleh pakai titik ya. Kita langsung aja 85.000 kita tambahkan. Nah, berapa kenaikan 10% dari 85.000? Nah, kita bakal cari kayak gini. 10% itu 10 per 100.
Lalu kita kalikan dengan 85.000. Gitu. Nah, itu untuk bintang yang kedua. Nah, tadi kan harga sewanya naik. Jadi kan naik jadi 93.000 dari 85.000. Naik. Hmm. Berarti jadi 1,1 ya? Mana? Pakai Tunggu dulu. bintang. Oke, bentar ya. Aku cek dulu teman-teman yang lain deh. Teman-teman udah Miss, sampai. belum selesai Nggak tadi. usah. Miss, yang tadi belum Oke. selesai. Lah, Nah, ada satu ya, Gak. itu tadi yang bintang nomor 2. Nah, tadi kan harga awalnya 85.000. Tapi katanya dia mengalami kenaikan. Berarti harganya pasti akan lebih tinggi daripada 85.000. Nah, katanya yang kenaikan itu 10%. Berarti 10% dari 85.000. Nah, makanya harga awal tadi kita tambahkan dengan 10% dari 85.000. Jadi caranya kayak gini. Miss, ini kira-kira punya aku apa yang Jadi salah? dibagi dong. Oke, aku cek dulu. Yang salah itu dulu Miss, ya untuk punya aku deh. Nesya. Ini salah, apa yang salah ya? Bentar dulu kita bantu teman-temannya mengerjakan soal yang wajib dulu ya. Oke, aku cek deh. Di sini ada Arthur dan Drew. Oke, Drew udah benar nomor. Nah, Arthur untuk nomor 6. Oke, kalau untuk Arthur, silahkan. Nah, itu kita bakal mengkalikan 1.350 kali 12 di luar dari tanda kutip. Oh, Nah, jadi kamu kasih koma di sini baru bikin. Kalau dia ada di dalam tanda kutip, itu nanti nggak bisa dia mengkalikannya. Jadi kita perlu pisahkan. ada yang salah. Nah, kamu yang tanda komanya setelah tanda kutip, Arthur. Koma. Nah, jadi tanda koma setelah tanda kutip. Nah, baru jadi ini string kita pisahkan dengan integer. Oke. Tadi Nisa gimana? Nomor 6. Oke, Nisa udah. Drew lagi ya. Drew nomor 6. Saya ada bintangnya. Oke, bentar ya. Kita bantu temannya dulu yang nomor wajib ini. Jadi biar sama-sama selesai. Jadi kita baru nanti yang bintang. Oke. Oke, untuk Drew, coba kamu lihat jumlah gaji karyawan. Nah, kita bakal mencari berapa jumlah gaji karyawan. Nah, di sini di soal katanya satu karyawan itu 1.350. Sedangkan dia ada 12 karyawan. Jadi kita pisahkan dulu setelah tanda kutip dan sebelum tutup kurung kita kasih koma. Nah, baru di sini kita bikin 1.350 kita kalikan dengan 12. Nah, baru misalkan kamu cek. Oke, udah selesai. Oke, tadi untuk liku gimana? Bintang keberapa? Kedua. Kedua. Bentar ya. Ini Miss, layarku. Ya. Oke. Apa yang salah itu? Nah, yang salah itu di bagian 10/100 seharusnya dikali 85.000, bukan ditambah.
Oh, dikali. Ya, karena kan mau cari 10% dari 85.000, berarti kita kalikan. Oh, Yang benar. Gitu. Nah, coba kamu lihat Tambah. Deko. Harga sewanya udah sesuai nggak tulisannya dengan output soal? Coba kamu lihat. Mana huruf kapital, mana huruf kecil. Harga sewa. Oh. Nah, udah sesuai nggak tulisannya? Berarti dia pakai dolar. Enggak, maksud kakak itu yang harga sewa, tulisan harga sewa. Hanya kapital. Iya. Tambah bagi. Enggak perlu pakai titik. Yang tadi udah benar. Gak usah Cuma pakai. yang bakal kita perbaiki adalah baris pertama kamu. Yang tulisan harga sewa. Nah, harga sewanya udah. Iya. Oh. Oke. Ya. Nah, asalkan di tes dulu. Oke. Nah, udah teman-teman, kalau aku lihat teman-teman udah selesai sampai nomor wajib dulu. Nah, bagi yang bintang itu silakan dijadikan tugas di rumah teman-teman. Nanti kalau ada kendala, teman-teman bisa chat di bagian platform. ini aku. Kumut dulu ya. Nah, di bagian platform itu kan ada tanda chat gitu. Nah, kalau ada kendala silakan di chat aja di sana. Jadi yang bintang-bintang silakan dijadikan tugas di rumah. Nah, ingat lagi, pengerjaan soal kita yang wajib hanya yang pakai nomor. Oke, karena udah selesai semuanya teman-teman. Jadi sebelum aku tutup, aku review dulu apa aja yang udah teman-teman pelajari di hari ini. Nah, teman-teman udah belajar tentang pengenalan Python. Berarti di Python tadi ada 3 aturan. Siapa yang masih ingat 3 aturan? Ayo, siapa yang masih ingat? Tadi ada 3 aturan. Aturan awal. Terus? Ya benar, tadi ada 1 aturan awal. Aturan awal, aturan urutan, aturan Ya. kode. Ya, betul, Arthur. Jadi ingat lagi teman-teman, ada aturan awal, aturan urutan, aturan ragam kode. Aturan ragam kode. Nah, benar. Nah, habis itu kita juga belajar tentang fungsi print. Jadi di menggunakan print kita bisa mencetak nilai yang ada di dalam kurungnya. Entah itu sebuah huruf ataupun sebuah angka. Nah, oke. Jadi untuk hari ini kita belajar sampai sana dulu. Kalau besok baru kita belajar masuk ke dalam variabel. Nah, oke. Sebelum aku tutup, aku kasih dulu teman-teman koin di AlgoCoin, teman-teman. Nah, silakan dilihat di share screen. Tadi yang pertama kali aku bakal cek untuk teman-teman yang udah hadir tepat waktu, itu ada Juan, Drew, Nisa, dan Arthur. Jadi aku tambahkan dulu, Arthur tadi udah hadir tepat waktu, Juan juga. Juan hadir tepat waktu, sama Nisa dan Drew. Drew hadir tepat waktu, Nisa hadir tepat waktu. Nah, kalau aku lihat teman-teman semua tadi udah open kamera. Jadi aku kasih juga open kamera udah semua tadi. Nah, jadi aku kasih koin. Nah, teman-teman bisa nanti lihat ya koinnya udah berapa yang terkumpul. Itu di link yang udah aku kirimkan. Oke, teman-teman, sebelum aku tutup, silahkan Deku bisa open kamera dulu, kita foto bareng. Aduh. Nggak. Ya, tombolnya itu Miss kayak nggak bisa dipencet loh Miss. Aku nggak tahu kenapa. Gimana? Biasanya bisa. Maaf ya Miss, nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Udah, nanti aku tempel aja fotonya.
Alamak. Oke, aman ya. Nanti aku screenshot, aku tempel fotonya. Oke, kita foto 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, kita ketemu di minggu depan. Aku pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.